Halo sahabat GHK. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat menjalani aktivitas. Sahabat, pernah nggak sih kita memperhatikan orang tua, kakek, nenek, atau bahkan diri kita sendiri yang seiring bertambahnya usia kok terasa makin sering sakit-sakitan? Ada yang cepat lelah, sering lupa, sendi terasa kaku, gampang batuk dan flu, bahkan ada juga yang muncul berbagai penyakit kronis. Sebenarnya hal ini wajar, karena tubuh kita memang mengalami perubahan alami. Organ-organ yang dulunya kuat dan prima, perlahan mulai melemah. Daya tahan tubuh juga menurun, sehingga risiko terkena penyakit pun meningkat. Tapi jangan salah, sahabat, tidak semua penyakit di masa tua itu mutlak harus terjadi. Banyak kondisi kesehatan justru bisa dicegah, asalkan kita tahu penyebabnya sejak dini dan melakukan perawatan tubuh dengan cara yang benar. Nah, di video kali ini, kita akan membahas secara lengkap penyakit-penyakit apa saja yang paling sering menyerang di masa tua. Kenapa penyakit tersebut bisa muncul? Dan yang paling penting, bagaimana cara mencegahnya agar tetap sehat, bugar, dan bahagia meski usia terus bertambah. Jadi, pastikan sahabat simak video ini sampai habis ya. Jangan lupa klik tombol like, share ke teman atau keluarga, dan subscribe channel GHker supaya sahabat nggak ketinggalan berbagai tips kesehatan bermanfaat lainnya. Sekarang kita masuk ke bagian inti. Apa saja sih penyakit yang sering muncul di masa tua? Mari kita bahas satu persatu. Sahabat GHker, penyakit jantung dan hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah salah satu masalah kesehatan paling serius yang sering menyerang di usia lanjut. Bahkan, keduanya menjadi penyebab utama kematian pada lansia di seluruh dunia. Kenapa hal ini bisa terjadi? Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kita perlahan kehilangan elastisitasnya. Bayangkan saja seperti pipa air yang sudah lama dipakai. Awalnya lancar, tapi lama-kelamaan dindingnya menebal, muncul kerak, dan alirannya jadi tersumbat. Begitu juga dengan pembuluh darah kita. Jika aliran darah tidak lancar, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Akibatnya, tekanan darah naik dan risiko terkena serangan jantung atau stroke pun semakin besar. Faktor risiko utama dari penyakit ini biasanya berkaitan dengan gaya hidup. Misalnya, kadar kolesterol yang tinggi karena sering makan makanan berlemak, jarang berolahraga sehingga jantung tidak terlatih, stres berkepanjangan yang membuat tekanan darah naik, dan pola makan yang kurang sehat seperti terlalu banyak garam atau gula. Kabar baiknya, sahabat, penyakit jantung dan hipertensi bisa dicegah sejak dini. Caranya sederhana, perbanyak konsumsi buah, sayur, serta makanan rendah lemak, rutin bergerak atau berolahraga sesuai kemampuan, kelola stres dengan baik, dan lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dengan langkah-langkah kecil ini, kita bisa menjaga jantung tetap sehat dan kuat meski usia terus bertambah. Sahabat GHker, penyakit kedua yang sangat sering dialami di usia lanjut adalah diabetes tipe 2, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan penyakit gula. Kondisi ini terjadi ketika tubuh kita menjadi kurang sensitif terhadap insulin. Padahal, insulin adalah hormon penting yang bertugas mengatur kadar gula dalam darah. Nah, saat tubuh sudah tidak responsif terhadap insulin, gula dari makanan yang kita konsumsi jadi sulit masuk ke dalam sel untuk diubah menjadi energi. Akibatnya, kadar gula darah terus meningkat. Jika dibiarkan, kadar gula yang tinggi ini bisa menimbulkan banyak sekali masalah serius bagi kesehatan. Dampaknya tidak main-main, sahabat. Diabetes yang tidak terkontrol bisa merusak ginjal, sehingga penderita harus menjalani cuci darah. Selain itu, gula darah tinggi juga bisa merusak mata hingga menyebabkan kebutaan, merusak saraf yang membuat kaki terasa kesemutan atau mati rasa, dan bahkan meningkatkan risiko penyakit jantung serta stroke. Banyak lansia baru menyadari dirinya terkena diabetes setelah komplikasi ini muncul, padahal sebenarnya bisa dicegah dengan deteksi dini. Faktor risikonya antara lain pola makan tinggi gula dan karbohidrat sederhana, obesitas, kurang aktivitas fisik, riwayat keluarga dengan diabetes, dan bertambahnya usia. Kabar baiknya, sahabat, diabetes tipe 2 bisa dikendalikan bahkan dicegah dengan gaya hidup sehat. Mulailah dengan menjaga pola makan. Kurangi konsumsi gula, nasi putih berlebih, minuman manis, serta gorengan. Ganti dengan makanan tinggi serat seperti sayur, buah, dan biji-bijian. Rutin berolahraga, meski hanya jalan kaki 30 menit setiap hari,
juga sangat membantu menjaga kadar gula darah stabil. Dan yang tidak kalah penting, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan mengetahui kadar gula darah sejak dini, kita bisa mencegah komplikasi berbahaya dan tetap sehat di usia tua. Sahabat GHK, penyakit berikutnya yang sangat sering dialami di masa tua adalah osteoporosis dan artritis. Keduanya sering dianggap wajar karena faktor usia, padahal bisa dicegah dan dikendalikan sejak dini. Osteoporosis adalah kondisi ketika kepadatan tulang berkurang, sehingga tulang menjadi rapuh dan mudah patah. Bayangkan tulang seperti bangunan yang sudah lama tidak dirawat, dindingnya mulai keropos dan mudah runtuh. Itulah yang terjadi pada tulang kita saat terkena osteoporosis. Bahkan, pada lansia, terjatuh ringan saja bisa menyebabkan patah tulang, terutama di pinggul atau pergelangan tangan. Sementara itu, artritis atau radang sendi adalah peradangan yang menyerang sendi, misalnya lutut, pinggul, pergelangan tangan, atau jari-jari. Gejalanya berupa nyeri, bengkak, dan rasa kaku yang membuat gerakan terbatas. Bagi lansia, kondisi ini sangat mengganggu karena aktivitas sederhana seperti jalan, naik tangga, bahkan duduk atau berdiri bisa terasa menyakitkan. Apa penyebabnya? Untuk osteoporosis, faktor utamanya adalah penurunan hormon seiring bertambahnya usia, kurang asupan kalsium dan vitamin D, serta gaya hidup kurang aktif. Sedangkan artritis sering dipicu oleh keausan sendi karena penuaan, berat badan berlebih, atau riwayat cedera sebelumnya. Kabar baiknya, sahabat, osteoporosis dan artritis bisa diperlambat perkembangannya. Caranya antara lain dengan memenuhi kebutuhan kalsium dan vitamin D dari makanan seperti susu, ikan, serta sayuran hijau, rutin berjemur sinar matahari pagi, dan melakukan olahraga ringan seperti jalan kaki, yoga, atau berenang. Menjaga berat badan tetap ideal juga penting untuk meringankan beban pada sendi. Dan jangan lupa, lakukan pemeriksaan tulang secara berkala. Dengan deteksi sejak dini, kita bisa mencegah komplikasi serius, sehingga tetap bisa bergerak aktif dan menikmati masa tua dengan nyaman. Sahabat GHK, banyak orang mengira bahwa pikun adalah hal yang wajar di usia tua. Padahal, pikun yang berlebihan bukanlah proses normal penuaan, melainkan tanda dari penyakit otak yang disebut demensia. Demensia adalah gangguan fungsi otak yang memengaruhi daya ingat, kemampuan berpikir, hingga perilaku sehari-hari. Perbedaannya dengan lupa biasa adalah pada tingkat keparahannya. Kalau hanya lupa menaruh kunci atau lupa janji, itu masih wajar. Tapi pada demensia, seseorang bisa lupa nama anaknya, tersesat di jalan yang sudah biasa dilewati, atau bahkan tidak mampu merawat dirinya sendiri. Jenis demensia yang paling sering muncul adalah Alzheimer. Penyakit ini menyebabkan sel-sel otak perlahan rusak dan mati, sehingga kemampuan otak untuk mengingat, berbicara, serta mengambil keputusan menurun drastis. Penderitanya bisa mengalami perubahan kepribadian, mudah marah, atau bingung terhadap hal-hal sederhana. Yang membuat penyakit ini berat bukan hanya bagi penderitanya, tetapi juga bagi keluarga. Merawat lansia dengan demensia atau Alzheimer membutuhkan kesabaran luar biasa, karena mereka sering mengulang pertanyaan, mudah tersinggung, dan memerlukan bantuan dalam aktivitas dasar seperti makan, mandi, atau berpakaian. Faktor risikonya meliputi usia lanjut, riwayat keluarga, gaya hidup tidak sehat, kurang stimulasi otak, hingga penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes. Meski belum ada obat yang benar-benar menyembuhkan Alzheimer, pencegahannya tetap bisa dilakukan. Caranya dengan menjaga kesehatan otak sejak muda, rutin berolahraga, makan bergizi, cukup tidur, aktif bersosialisasi, serta melatih otak lewat membaca, menulis, atau belajar hal baru. Dengan langkah-langkah sederhana ini, kita bisa memperlambat risiko demensia dan menjaga kualitas hidup tetap baik di usia lanjut. Sahabat GHK, seiring bertambahnya usia, bukan hanya organ dalam yang melemah, tapi juga fungsi indera kita. Masalah ini sering dianggap sepele, padahal sangat memengaruhi kualitas hidup lansia sehari-hari. Mari kita bahas satu persatu. Mata. Lansia sering mengalami gangguan penglihatan seperti katarak, yaitu lensa mata yang menjadi keruh sehingga penglihatan tampak buram. Ada juga glaukoma, yang bisa merusak saraf mata dan menyebabkan kebutaan bila tidak ditangani. Selain itu, rabun dekat maupun rabun jauh juga sering muncul, membuat aktivitas membaca atau berjalan jadi tidak nyaman. Telinga.
Penurunan fungsi pendengaran atau yang disebut presbikusis juga umum dialami lansia. Akibatnya, mereka kesulitan menangkap percakapan, terutama di tempat ramai. Hal ini bisa menimbulkan rasa minder, kesepian, bahkan mengurangi interaksi sosial. Pencernaan. Sistem pencernaan pun ikut melemah. Lansia sering mengeluhkan sembelit, maag, atau gangguan lambung. Penyebabnya bisa karena pola makan kurang serat, berkurangnya cairan tubuh, serta menurunnya gerakan usus. Masalah ini tampak ringan, tapi jika dibiarkan bisa menimbulkan komplikasi, seperti wasir atau infeksi. Meski terlihat tidak mengancam nyawa, gangguan pada mata, telinga, dan pencernaan sangat mengganggu kenyamanan hidup sehari-hari. Bayangkan, membaca sulit, berbicara tidak jelas terdengar, makan pun tidak nyaman. Kabar baiknya, sahabat, semua ini bisa dicegah atau dikurangi risikonya. Caranya dengan rajin memeriksakan mata dan telinga, menggunakan alat bantu bila diperlukan, menjaga pola makan sehat kaya serat dan cairan, serta tetap aktif bergerak agar pencernaan lancar. Dengan begitu, kualitas hidup di usia lanjut bisa tetap terjaga. Sahabat GHK, satu lagi penyakit yang perlu kita waspadai di masa tua adalah kanker. Risiko kanker meningkat seiring bertambahnya usia, karena sel-sel tubuh kita sudah mengalami banyak perubahan. Ibarat mesin yang sudah lama dipakai, semakin tua maka semakin besar kemungkinan terjadi kerusakan. Pada tubuh manusia, kerusakan ini bisa memicu pertumbuhan sel-sel abnormal yang kemudian berkembang menjadi kanker. Jenis kanker yang paling sering menyerang lansia antara lain kanker prostat pada pria, kanker payudara pada wanita, serta kanker usus besar yang bisa dialami keduanya. Sayangnya, kanker sering tidak menunjukkan gejala awal yang jelas. Banyak orang baru sadar ketika penyakitnya sudah masuk stadium lanjut, sehingga pengobatannya menjadi lebih sulit. Selain risiko kanker, lansia juga menghadapi masalah penurunan sistem imun atau daya tahan tubuh. Imunitas yang lemah membuat tubuh lebih rentan terserang penyakit menular, seperti flu, pneumonia, hingga infeksi saluran kemih. Bahkan luka kecil pun bisa lebih lama sembuh, karena kemampuan tubuh memperbaiki jaringan sudah menurun. Kondisi ini tentu sangat memengaruhi kualitas hidup lansia. Mereka jadi lebih sering sakit, mudah lelah, dan membutuhkan perawatan ekstra. Namun kabar baiknya, sahabat, risiko kanker maupun lemahnya imunitas bisa ditekan dengan gaya hidup sehat. Caranya dengan rutin makan makanan bergizi tinggi antioksidan seperti buah dan sayuran, menjaga berat badan ideal, tidak merokok, mengurangi konsumsi alkohol, serta rajin berolahraga ringan. Yang tak kalah penting, lakukan pemeriksaan kesehatan rutin atau medical check-up. Deteksi dini sangat membantu menemukan kanker atau masalah kesehatan lain sebelum terlambat. Dengan begitu, kita bisa tetap sehat, aktif, dan bahagia meski usia terus bertambah. Sahabat GHK, kalau kita ingin tetap sehat dan bugar di usia tua, hal pertama yang harus diperhatikan adalah pola makan. Ingat, makanan bukan hanya untuk mengenyangkan perut, tapi juga menjadi obat terbaik bagi tubuh kita. Apa yang kita makan hari ini akan sangat menentukan kesehatan kita di masa depan. Langkah pertama, kurangi konsumsi gula, garam, dan lemak jenuh. Gula berlebih bisa memicu diabetes. Garam berlebih bisa meningkatkan tekanan darah, sementara lemak jenuh bisa menyumbat pembuluh darah. Semua itu adalah pemicu utama penyakit di masa tua. Sebaliknya, perbanyaklah makanan sehat yang kaya nutrisi. Misalnya buah dan sayuran yang tinggi vitamin, mineral, serta antioksidan untuk melawan penuaan. Biji-bijian utuh seperti oatmeal atau beras merah juga baik untuk menjaga gula darah tetap stabil. Jangan lupa ikan yang kaya omega 3, bagus untuk kesehatan jantung dan otak. Sumber protein sehat seperti tahu, tempe, telur, atau ayam tanpa kulit juga penting untuk menjaga massa otot tetap kuat di usia lanjut. Selain itu, batasi makanan instan, gorengan, dan minuman manis. Makanan-makanan ini memang enak, tapi jika dikonsumsi terus-menerus bisa menjadi bom waktu bagi kesehatan. Dengan pola makan sehat dan seimbang, tubuh kita akan lebih tahan terhadap penyakit, lebih berenergi, dan tentu saja lebih siap menikmati masa tua dengan bahagia. Sahabat GHK, cara kedua untuk tetap sehat dan bugar di usia tua adalah dengan olahraga teratur. Jangan membayangkan olahraga itu harus berat atau melelahkan. Faktanya,
Olahraga ringan yang dilakukan secara konsisten justru jauh lebih bermanfaat daripada olahraga keras yang hanya dilakukan sesekali. Bagi lansia, pilihan olahraga sederhana sudah cukup memberikan manfaat besar. Misalnya dengan jalan pagi, senam lansia, yoga ringan, atau berenang santai. Aktivitas ini tidak hanya membuat tubuh bergerak, tetapi juga membantu melancarkan peredaran darah, menjaga keseimbangan, serta melatih kelenturan otot dan sendi. Dengan rutin berolahraga, jantung akan lebih sehat, karena aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah lebih terkontrol. Tulang pun lebih kuat, sehingga risiko osteoporosis bisa berkurang. Tidak kalah penting, olahraga juga membuat pikiran lebih segar karena tubuh melepaskan hormon endorfin, yaitu hormon kebahagiaan yang bisa mengurangi stres dan membuat tidur lebih nyenyak. Cukup luangkan waktu 30 menit sehari, setidaknya 5 kali dalam seminggu. Tidak harus sekaligus, bisa dibagi menjadi sesi pendek, misalnya 10 menit pagi, 10 menit siang, dan 10 menit sore. Yang penting tubuh tetap aktif bergerak. Ingat, sahabat, semakin kita jarang bergerak, semakin cepat otot melemah dan sendi kaku. Jadi, ayo jadikan olahraga sebagai rutinitas harian agar tubuh tetap kuat, sehat, dan penuh semangat meski usia terus bertambah. Sahabat GHK, selain makan sehat dan olahraga, istirahat yang cukup juga sangat penting untuk menjaga kesehatan di usia tua. Tidur bukan sekadar waktu untuk beristirahat, tetapi juga saat tubuh memperbaiki diri, memperkuat sistem imun, dan memulihkan energi. Sayangnya, banyak lansia yang mengalami masalah tidur, seperti susah tidur, sering terbangun di malam hari, atau bangun terlalu pagi. Padahal, kebutuhan tidur orang dewasa tetap sekitar 6-8 jam setiap malam agar tubuh dan pikiran tetap segar. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar tidur lebih nyenyak. Pertama, ciptakan suasana kamar yang nyaman, bersih, sejuk, dan minim cahaya. Kedua, hindari minuman berkafein seperti kopi atau teh beberapa jam sebelum tidur, karena bisa membuat mata tetap terjaga. Ketiga, usahakan tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, agar tubuh terbiasa dengan pola tidur yang teratur. Dengan tidur yang cukup, sahabat akan merasakan tubuh lebih segar, daya ingat lebih baik, dan suasana hati lebih stabil. Jadi, jangan remehkan kualitas tidur, karena tidur yang sehat adalah kunci umur panjang dan hidup bahagia di masa tua. Sahabat GHK, jangan tunggu sakit dulu baru ke dokter. Justru dengan pemeriksaan rutin, kita bisa mengetahui kondisi tubuh lebih awal dan mencegah penyakit sebelum menjadi parah. Beberapa hal yang penting diperiksa antara lain tekanan darah, gula darah, kolesterol, kesehatan mata, gigi, serta organ vital lainnya. Dengan medical check-up, dokter bisa memberikan saran tepat sesuai kondisi kita. Ingat, deteksi dini adalah kunci umur panjang. Lebih baik mencegah daripada mengobati, supaya masa tua tetap sehat, bugar, dan bahagia. Sahabat GHK, jangan biarkan diri merasa kesepian di usia tua, karena kesepian bisa menjadi penyakit tersendiri. Caranya sederhana, tetaplah aktif bersosialisasi. Bergabunglah dengan komunitas, ikut pengajian, arisan, kegiatan posyandu lansia, atau sekadar ngobrol santai dengan tetangga. Dengan berinteraksi, otak kita tetap aktif, hati terasa lebih senang, dan daya tahan tubuh pun jadi lebih kuat. Ingat, kebahagiaan bukan hanya datang dari tubuh yang sehat, tapi juga dari hubungan sosial yang hangat. Jadi, mari jaga silaturahmi agar masa tua lebih bahagia. Sahabat GHK, stres yang berlebihan bukan hanya mengganggu pikiran, tapi juga bisa memperburuk kesehatan jantung, menaikkan gula darah, bahkan melemahkan daya tahan tubuh. Karena itu, penting bagi lansia untuk mengelola stres dengan baik. Caranya bisa sederhana. Lakukan meditasi, berdoa, membaca buku, mendengarkan musik, atau menekuni hobi yang disukai. Jangan lupa juga berbagi cerita dengan keluarga atau sahabat agar hati terasa lebih ringan. Dengan pikiran yang tenang dan hati yang bahagia, tubuh pun akan ikut sehat, sehingga masa tua bisa dinikmati dengan penuh semangat. Sahabat GHK, kunci terakhir untuk hidup sehat dan bahagia di usia tua adalah berpikir positif serta menjaga ibadah rutin. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang bahagia, optimis, dan dekat dengan Tuhan cenderung lebih jarang sakit. Pikiran yang positif membuat hidup terasa lebih ringan, mengurangi stres, serta memperkuat daya tahan tubuh.
Sementara itu, ibadah rutin memberi ketenangan batin, menumbuhkan rasa syukur, dan membuat hati lebih damai. Jadi, mari jalani hari-hari kita dengan pikiran yang baik, hati yang tenang, dan iman yang kuat agar masa tua penuh berkah. Nah sahabat GHK, itu tadi pembahasan kita tentang penyakit umum di masa tua dan bagaimana cara mencegahnya. Mulai dari penyakit jantung, diabetes, osteoporosis, hingga demensia dan kanker. Semua bisa dicegah dengan gaya hidup sehat. Ingat ya, sehat di masa tua bukanlah kebetulan, tapi hasil dari kebiasaan yang kita bangun sejak muda. Jadi, mari mulai sekarang. Makan sehat, olahraga rutin, tidur cukup, kelola stres, dan jangan lupa bersosialisasi. Kalau sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Mari kita sebarkan kebaikan, supaya lebih banyak orang bisa hidup sehat dan bahagia di usia tua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dari GHK.